Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di Studio Bagana di Menara 165. Bersama saya, Yadi Muhammad. Korban bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi 604 jiwa. Suara Bagana, Padang. Tim gabungan terus melakukan upaya penanganan darurat bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data sementara per Senin 1 Desember pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, total korban meninggal dunia mencapai 604 jiwa dan 464 jiwa masih dinyatakan hilang. Tim gabungan BNPB, TNI, Polri, Basarnas, Kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah terus bekerja mempercepat operasi pencarian, pertolongan, penyaluran logistik, dan pembukaan akses wilayah terdampak. Korban meninggal dunia di Sumatera Utara mencapai 283 jiwa. Di Sumatera Utara tercatat 283 jiwa meninggal dunia setelah tim pencarian dan pertolongan Search and Rescue atau SAR kembali menemukan korban yang sebelumnya dinyatakan hilang. Para korban tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias. Sementara itu, jumlah korban hilang tercatat sebanyak 173 jiwa. Pengungsi tersebar di beberapa titik, antara lain 15.765 jiwa di Tapanuli Utara, 2.111 jiwa di Tapanuli Tengah, 1.505 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 7.194 jiwa di Mandailing Natal. Upaya pembukaan akses darat di sejumlah kabupaten yang masih terputus terus dilakukan pemerintah. Salah satu jalur yang mulai terbuka adalah Tarutung Padang Sidempuan berkat dukungan Dinas Pekerjaan Umum, TNI, dan Polri. Pembukaan akses jalan juga dilakukan pada jalur Tarutung Sibolga. Langkah ini berdampak signifikan bagi masyarakat serta lintas sektoral kementerian atau lembaga dalam penanganan darurat. Titik akses yang dapat ditembus kini telah mencapai Dusun Sibalanga Jae atau tepatnya di depan kantor desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara. Pengiriman logistik tahap pertama untuk Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan telah mencapai 100%. Penyaluran menuju Mandailing Natal, Kota Gunung Sitoli, dan Nias Selatan masih terkendala akses darat. Sebagai solusi, pengiriman udara masih dilakukan menggunakan 3 helikopter BNPB dan TNI Angkatan Darat, termasuk distribusi sembako, peralatan dapur, BBM, genset, serta perangkat komunikasi berbasis satelit seperti Starlink. Beberapa sorti udara khusus diarahkan ke wilayah yang masih terisolasi seperti Sopotinjak dan Muara Siabu. Dukungan pemerintah pusat dan alutsista. BNPB mengerahkan 20 personel di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah, sementara dukungan TNI Polri mencapai lebih dari 500 personel di Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal. Bantuan logistik berupa permakanan dan non-permakanan juga terus disalurkan ke kabupaten atau kota terdampak. Presiden Prabowo turut memberikan dukungan berupa 33 unit alat komunikasi, 33 unit genset, 14 unit LCR, 750 dus mie instan, dan 129 unit tenda yang kini telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Korban meninggal dunia di Aceh menjadi 156 jiwa. Hingga Senin 1 Desember sore, Provinsi Aceh mencatat 156 jiwa meninggal dunia dan 181 jiwa masih hilang. Korban tersebar di Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidijaya, Biren, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lok Sumawe, Gayo Luwes, Sabubu Salam, dan Nagan Raya. Peningkatan jumlah korban hilang dipicu laporan tambahan dari masyarakat.
Jumlah pengungsi mencapai 479.300 jiwa di berbagai kabupaten atau kota, dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 107.305 jiwa. Kondisi akses dan transportasi. Hampir seluruh jalur utama di Provinsi Aceh terputus total, termasuk perbatasan Sumatera Aceh Tamiang, Gayo Luwes Aceh Tamiang, Biren Takengong, serta Bener Meriah Biren. Jalur Banda Aceh, Lok Sumawe juga masih terputus, namun terdapat jalur alternatif melalui jembatan gantung Awe Kutah dengan akses terbatas. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR terus mempercepat perbaikan infrastruktur vital tersebut. Telekomunikasi dan logistik. BNPB mengaktifkan perangkat komunikasi darurat Starlink di Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Luwes, Aceh Tengah, Bener Meriah, Lok Sumawe, Biren, dan Aceh Tamiang. Mobilisasi perangkat untuk wilayah lain masih berlangsung. Pada Senin 1 Desember, BNPB mendistribusikan logistik melalui jalur laut menuju kota Lok Sumawe. Bantuan dimuat menggunakan kapal ekspres bahari dari Pelabuhan Krueng Kekeh menuju Pelabuhan Kuala Langsa. Bantuan yang dikirim mencakup hikin kit, matras, selimut, sembako, alat kebersihan, dan makanan siap saji. Distribusi udara juga dilakukan untuk wilayah sulit terjangkau seperti Gayo Luwes, Aceh Tamiang, dan Lok Sumawe. Operasi modifikasi cuaca OMC telah dijalankan menggunakan pesawat Cessna Caravan. Satu unit Cessna 208B Caravan PK Strip SNP melakukan 3 sorti dengan total bahan semai sebanyak 1.000 kg NaCl dan 2.000 kg CaO. Di Sumatera Barat, 165 jiwa meninggal dunia. Di Provinsi Sumatera Barat tercatat 165 jiwa meninggal dunia dan 114 jiwa masih hilang. Korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, dan Pesisir Selatan. Total pengungsi mencapai 18.624 KK atau 122.683 jiwa, dengan jumlah tertinggi di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Tanah Datar. Logistik dan dukungan pemerintah. Bantuan logistik di Sumatera Barat mulai didistribusikan melalui jalur udara dan laut. BNPB bersama TNI dan Basarnas mengirim bantuan seberat 4 ton menuju Kabupaten Solok, Agam, dan Pasaman Barat pada Senin 1 Desember 2025. Bantuan yang diberikan mencakup makanan kemasan, beras, air mineral, bahan baku makanan, kasur, dan obat-obatan. Pengiriman melalui jalur laut juga dilakukan menuju Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang masih terisolasi akibat akses jalan tertutup. BNPB bersama TNI Polri, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, relawan, dan mitra internasional terus bekerja maksimal mempercepat pencarian korban, pembukaan akses pemulihan layanan vital, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pembaruan penanganan akan disampaikan secara berkala. Demikian yang bisa kami infokan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Salam Bagana.